Pak, binatang bertindak seperti itu karena memang nggak ada akal. Tetapi kalau berakal bertindak seperti binatang, wah itu berarti lebih binatang daripada binatang. Tapi sayangnya itulah sifat manusia disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akalnya itu sudah, akal nuraninya ini sudah tidak berfungsi. Ya. Nah, maka bagaimana kita menjadikan akal nurani ini betul-betul bersinar? Ya, maka harus dibekali dengan ilmu, kemudian dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmunya itu diamalkan. Man 'amila bima 'alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diberikan kepadanya, maka Allah akan memberikan ilmu yang sebelumnya tidak diketahui. Artinya akan diberikan cahaya yang dengannya dia bisa betul-betul jalannya itu tersinari. Ya, sehingga dia berjalan itu dengan tenang, tidak terombang-ambing di dalam lembah nafsu dan lembah syahwat. Ya, kenapa? Karena hatinya sudah tersinari oleh cahaya akal tadi. Ya. Nah, maka agama datang, syariat datang, tujuannya adalah untuk menuntun manusia, ya, agar akalnya itu betul-betul berfungsi sehingga mereka dapat selamat, sehingga dapat selamat di dunia ataupun di akhirat. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain, ya, mengenai bagaimana akal ini, ya, jika bersinar, ya, maka orang tersebut akan sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila akal ini tidak berfungsi, maka dia akan dikendalikan oleh nafsu, ya, akan dikendalikan oleh amarah, ya, sehingga dia akan rusak di dunia ataupun di akhirat. Ya, oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa nafsu dan akal itu bertentangan. Ya. Maka ketika ada suatu perkara yang tidak diketahui baik ataupun buruknya, kita nggak tahu ini baik apa nggak baik. Maka standar untuk mengukur mana yang baik dan mana yang tidak baik, artinya setelah kita melakukan segala upaya ijtihad tidak menemukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Maka Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hibban mengatakan caranya mudah, katanya. Tanya nafsumu, dia lebih cenderung yang mana? Dia lebih menyukai yang mana, katanya. Mana yang lebih disukai oleh mana di antara kedua perkara ini yang lebih disukai oleh nafsu, katanya. Nah, kalau yang disukai oleh nafsu yang ini, maka pilih yang satu lagi, katanya. Kenapa? Karena nafsu ini dia akan selalu memilih yang tidak baik. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Standarnya adalah mana yang disukai oleh nafsu. Kalau ini disukai oleh nafsu, maka kamu pilihlah yang satu lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang benar itu adalah sangat berat dan sangat pahit bagi nafsu, sehingga dia tidak akan memilih itu. Ya. Baiklah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sedikit gambaran tentang tentang akal yang betul-betul dapat menjadi pengendali bagi nafsu dan amarah ini, yaitu akal yang nurani tadi, bukan akal hayawani. Kalau akal hayawani itu banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tetapi kita melihat perbuatannya itu bahkan, ya, melebihi perbuatan hewan dan binatang, padahal mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Berarti kecerdasan ini bukan itu yang dimaksud dengan akal di sini, ya. Karena akal yang sebenarnya itu adalah yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, setelah mengetahui ini baik dan ini buruk, maka akal itu akan menuntunnya untuk memilih kebaikan. Ya. Dan semoga kita berharap, ya, Allah Subhanahu wa taala menyinari akal nurani kita yang letaknya itu adalah ada di dalam hati, ya, di dalam hati. Jadi akal yang sebenarnya itu adalah ada di dalam hati. Am lahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka
memahami, mereka berakal. Ya. Insyaallah pada pembahasan berikutnya Imam Ghazali masih ya mengupas ya tentang rahasia-rahasia diri ini sehingga betul-betul mengenalnya, ya, sehingga betul-betul mengenal diri sehingga diri ini bisa menjadi jalan pintas menuju ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.